Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyaji pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi syariah atau BMT. Nah, di sini koperasi syariah di sini berasal dari kata ko, yang artinya bersama, dan operation di sini ialah usaha. Jadi koperasi di sini adalah bekerja bersama dengan orang lain yang memiliki tujuan tertentu. Nah, terus di sini koperasi di sini dapat diartikan sebagai kumpulan dari orang, perseorangan, atau badan hukum yang memiliki tujuan yang sama. Nah, di sini berarti di sini koperasi di sini sekumpulan orang atau perseorangan ya yang memiliki tujuan yang sama. Terus di sini segala kegiatan koperasi selalu berdasarkan prinsip koperasi serta berlandaskan asas kekeluargaan. Nah, di sini koperasi di sini ialah suatu kegiatan berdasarkan prinsip koperasi serta berlandaskan asas kekeluargaan. Sedangkan Baitul Mal wa Tamwil di sini ia merupakan suatu organisasi yang memiliki sekaligus dua peran, yaitu sosial dan bisnis. Menurut hukum di Indonesia, BMT ini tergolong badan hukum koperasi baik KSU maupun GSP, sehingga antara koperasi syariah dan Baitul Mal wa Tamwil dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki badan hukum yang sama. Nah, di sini. Terus di sini dasar hukum. Yang selanjutnya dasar hukum di sini dalam koperasi atau BMT berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 12, yang artinya maka mereka telah bersekutu dalam sepertiga. Nah, itu sudah jelas. Ada juga landasan hukumnya dalam Al-Quran tentang koperasi di sini. Lanjut di sini pasal 33 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 antara lain dikemukakan ialah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, di sini menurut pasal 33 Undang-Undang 1945 di sini mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Lanjut ke asas dan landasan di sini. Asas dan landasan menurut peraturan perundang-undangan telah ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Lah, di sini menurut asas dan landasan koperasi di sini ialah koperasi di sini ialah kekeluargaan. Artinya sekumpulan orang yang ada dalam koperasi tersebut ialah kekeluargaan, begitu sesuai dengan asas dan landasannya. Meskipun mengutamakan asas kekeluargaan, akan tetapi koperasi juga tidak akan mengesampingkan motif ekonomi dalam kegiatannya. Nah, di sini meskipun di sini dalam suatu koperasi di sini mengutamakan asas kekeluargaan, akan tetapi di sini koperasi juga tidak akan mengesampingkan motif ekonomi, yakni tidak mementingkan tentang masalah materi di sini. Lanjut kesejahteraan bersama yang selalu menjadi jargon.
yang menjadi jargon, tujuan koperasi tidak akan tercapai kecuali melalui semangat kekeluargaan. Nah, di sini diartikan sebagai kekeluargaan koperasi di sini ialah kesejahteraan bersama di sini. Dan tujuan koperasi tidak akan tercapai kecuali melalui semangat kekeluargaan. Nah, jika dalam koperasi di sini tidak bersemangat begitu ya, jadi tidak akan tercapai tujuan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pasrahkan kepada penyaji yang kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini merupakan penyaji kedua yang akan melanjutkan dari penyaji pertama tentang makalah koperasi syariah dan atau BMT seperti itu. Kita sampai kepada kajian yang namanya tujuan dan fungsi koperasi syariah atau BMT seperti itu. Koperasi tersebut, koperasi syariah, didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdirinya koperasi tersebut bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dalam koperasi tersebut dan juga masyarakatnya. Nah, dengan berlandaskan kepada Pancasila dan UUD, sehingga di situ bertujuan juga untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Nah, sedangkan Baitul Mal atau BMT, Baitul Mal Utamwil atau BMT di sini didirikannya itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Nah, seperti itu. Berlandaskan kepada agama atau syariat Islam seperti itu. Itu kalau BMT. Nah, sedangkan kalau fungsi koperasi syariah di sini memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi ekonomi, yaitu dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan guna meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya. Di ekonomi yang dilakukan, transaksi yang dilakukan itu untuk meringankan beban hidup sehari-hari pada anggotanya. Jadi kan seperti apa ya? Itu kan ada kerjasama, saling tolong menolong, saling bahu-membahu seperti itu. Yang kedua fungsi sosial. Nah, dalam bentuk kegiatan sosial di sini dilakukan secara gotong royong atau bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial. Jadi fungsi sosial di sini koperasi syariah tersebut istilahnya melakukan penyimpanan, melakukan bakti sosial, yaitu dengan cara para anggota yang ada dalam koperasi tersebut menyisihkan sebagian uangnya yang dikumpulkan kemudian melakukan bakti sosial, bisa berubah mendirikan sekolah, tempat ibadah, atau masjid dan sebagainya. Pada intinya hal tersebut berupa hal-hal yang positif demi kebaikan yaitu. Nah, sedangkan kalau BMT tersebut berfungsi pertama untuk mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota. Pastinya dalam BMT tersebut usaha yang dilakukan, ekonomi yang dilakukan, BMT tersebut, badan tersebut berfungsi untuk meningkatkan kualitas, potensi, mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota. Potensi yang dimiliki oleh anggotanya itu ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. Selain mereka itu profesional, selain itu mereka seperti itu, sudah sudah mumpuni di bidangnya, dia juga islami, dalamnya itu sudah bisa dikatakan sudah tapi luarnya itu dibalut dengan yang namanya islami, seperti itu.
Yang ketiga, menggalang dan mobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Artinya fungsi yang selanjutnya itu juga berfungsi untuk mensejahterakan para anggotanya seperti itu. Yang keempat, menjadi perantara keuangan antara Agnia sebagai Sulaiman dan Duafa sebagai Mudarib, terutama untuk dana-dana sosial. Tadi kan koperasi syariah BMT bertujuan untuk mensejahterakan, maka di situ juga berfungsi sebagai tempat, berfungsi sebagai perantara keuangan seperti itu. Alat seperti itu, alat untuk menyampaikan suatu keuangan tersebut. Yang kelima, juga menjadi perantara keuangan antara pemilik dana Sabul Mal baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif. Jadi usaha yang dilakukan usaha yang dilakukan, kerjasama yang dilakukan itu perantaranya atau tempatnya atau alat yang digunakan, misalnya itu menggunakan BMT seperti itu. Yang selanjutnya merupakan prinsip. Nah, di sini nih. Yang pertama ada prinsip-prinsip koperasi. Dalam prinsip-prinsip koperasi di sini keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi antara satu sama lainnya itu bersifat sukarela dan juga terbuka agar tidak terjadi kesenjangan sosial seperti itu. Yang B itu pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya ketika ingin melakukan sesuatu harus melalui persetujuan semua anggota, istilahnya musyawarah untuk mencari kata mufakat. Yang ketiga ada pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sudah menjadi sudah keinginan kita masing-masing kan. Dalam Pancasila itu adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di BMT itu istilahnya keadilan bagi seluruh anggota. Kalau di koperasi, keadilan bagi seluruh anggota koperasi seperti itu. Yang selanjutnya ada pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dalam koperasi pemberian imbalan jasa bukan mengacu pada besarnya modal yang diberikan oleh anggota, namun lebih kepada sejauh mana anggota mampu berpartisipasi dalam menggunakan koperasi, mengembangkan koperasi tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada kemandirian, artinya koperasi harus mampu berdiri sendiri tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Jadi dalam koperasi itu dituntut untuk selalu mandiri, dituntut untuk bisa berdiri sendiri koperasi tersebut, artinya tidak bergantung terhadap pihak lain. Yang selanjutnya dalam prinsip-prinsip BMT. Karena di sini BMT itu sifatnya lebih kepada Islami, maka prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariat dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. Jadi kegiatan usaha yang dilakukan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya yang B merupakan keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia. Jadi bukan hanya bisnis asal-asalan, bisnisnya tersebut sesuai dengan syariat Islam dari segi akhlaknya hingga etikanya seperti itu. Yang ketiga atau C, kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sudah pastinya kan dalam BMT itu lakukan kerjasama. Jika kerjasama maka harus dilakukan sama-sama. Dalam keputusannya pun harus sama-sama meminta persetujuan anggotanya. Yang keempat ada kemandirian. Ini mandiri di atas semua golongan pelit. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan, tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya. Jadi dana tersebut mengambil dari dana masyarakat, bukan dari pihak lain, bukan dari lembaga lain seperti itu. Yang kelima ada profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi serta dilandasi dengan dasar keimanan. Istilahnya semangat 45 seperti itu. Jadi dalam melaksanakan usahanya, dalam melancarkan kegiatan usahanya, di situ dituntut untuk semangat seperti itu, semangat seperti itu. Yang terakhir itu istiqomah, itu konsisten, konsekuen, kontinuitas atau kerja tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Jadi selalu optimis, tidak ada kata pesimis bagi anggota BMT tersebut. Kenapa? Karena semua harus dilakukan dengan istiqomah seperti itu. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.